Pada bulan Desember 2025, Nusantara Heavy Industries menerima sebuah sertifikat dari Lembaga Klasifikasi Amerika Serikat. Sertifikat ini untuk sebuah platform pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terapung yang dilengkapi dengan 2 unit SMR tipe Indonesia NUS Entara 100. Inilah pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengapung di atas laut. Pada waktu yang sama, Garuda Maritime bekerja sama dengan TerraPower yang didirikan oleh Bill Gates mengumumkan pengembangan reaktor garam cair. Samudra Biru juga tidak mau ketinggalan, mereka terjun ke dalam pengembangan teknologi PLTN lepas pantai dengan membangun sistem kerjasama jangka panjang dengan PT PLN Engineering. 3 raksasa galangan kapal Indonesia ini semuanya bergerak ke arah yang sama, pasar PLTN terapung. Pasar yang pada tahun 2024 bernilai 108 triliun. Rupiah ini akan tumbuh menjadi 164 triliun rupiah pada tahun 2030. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 17%. Yang lebih mengejutkan adalah proyeksi bahwa pasar ini akan membesar hingga skala 1.800 triliun rupiah pada tahun 2040. Mengapa sekarang perusahaan galangan kapal ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, dan mengapa hanya Indonesia yang melangkah begitu agresif? Nama resmi PLTN terapung adalah FNPP, singkatan dari Floating Nuclear Power Plant. Sesuai namanya, ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengapung di atas laut. Berbeda dengan PLTN biasa yang harus dibangun di darat, PLTN terapung dapat memuat reaktor nuklir kecil di atas kapal atau platform apung dan dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan. Dengan kata lain, ini adalah pembangkit listrik yang bisa bergerak. Negara pertama di dunia yang mengkomersialkan PLTN terapung adalah Rusia. Akademik Lomonosov yang mulai beroperasi sejak Desember 2019 mengapung di Samudra Arktik untuk memasok listrik ke daerah-daerah terpencil di Timur Jauh. Tiongkok juga telah memulai penelitian PLTN terapung sejak tahun 2010. Kemungkinan besar PLTN tersebut akan dipasang di lepas pantai Yantai, Provinsi Shandong. Lokasi ini hanya berjarak 400 km dalam garis lurus dari Kepulauan Natuna, Indonesia. Mengapa ada keinginan untuk menempatkan PLTN di laut pertama, bebas dari masalah penerimaan masyarakat? Pembangunan PLTN di darat menghadapi penolakan yang sangat besar dari penduduk. Isu ini menjadi lebih parah setelah insiden Fukushima. Namun jika berada di atas laut, masalah seperti ini berkurang. Kedua, pasokan air pendingin mudah didapat. Reaktor nuklir memerlukan pendinginan terus-menerus. Di tengah laut, air pendingin tersedia tanpa batas. Ketiga, mobilitas. PLTN ini dapat dipindahkan kemanapun listrik dibutuhkan, seperti daerah kepulauan, fasilitas pengeboran minyak lepas pantai, wilayah kutub, bahkan ke daerah yang jaringan listriknya hancur akibat perang. Keempat, dapat dimanfaatkan sebagai basis produksi hidrogen. Panas dan listrik yang dihasilkan oleh PLTN dapat langsung digunakan untuk memproduksi hidrogen bersih. Ini seperti menangkap 2 burung dengan 1 batu, netralitas karbon dan ketahanan energi. Namun inti dari semua ini bukanlah reaktornya. Teknologi reaktor sudah terakumulasi selama lebih dari 60 tahun. Ini adalah teknologi yang sudah digunakan di kapal selam nuklir dan kapal induk. Masalah sebenarnya adalah bagaimana cara membuat reaktor mengapung di atas laut dengan aman. Ombak, topan, garam, korosi lingkungannya sama sekali berbeda dengan di darat. Perlu dibuat kapal khusus untuk menampung reaktor. Itulah sebabnya industri galangan kapal maju ke depan. Pada bulan Desember 2024, China Maritime Studies Institute dari US Naval War College merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa Tiongkok telah mencapai dominasi mutlak dalam industri galangan kapal. Angka-angka realnya sangat mengejutkan. Pada tahun 2024, pangsa pasar galangan kapal global Tiongkok adalah 53%, sementara Indonesia hanya 20%. Padahal 5 tahun lalu pangsa pasar Indonesia adalah 31% dan Tiongkok 37%. Dalam hal volume total, Tiongkok mendominasi. Namun ceritanya berbeda untuk kapal bernilai tambah tinggi. Pada tahun 2024 di pasar kapal tanker LNG, pangsa pasar Indonesia adalah 62%. Meskipun Tiongkok mengejar dengan sengit, masih ada selisih. Memang pangsa pasar Indonesia menurun dari 87% pada tahun 2021, tetapi masih tetap dominan. Mengapa kapal tanker LNG begitu penting? Kapal ini harus menyimpan dan mengangkut gas alam cair pada suhu sangat rendah -163 derajat Celcius dengan aman. Teknologi sistem insulasi kriogenik sangat penting.
Saat ini hanya perusahaan Prancis GTT yang memiliki teknologi ini dan galangan kapal Indonesia harus membayar royalti sebesar 216 miliar rupiah untuk setiap kapal yang mereka bangun. Lalu apa hubungannya ini dengan PLTN terapung? Jawabannya ada pada SMR Small Modular Reactor. Berbeda dengan PLTN besar konvensional, SMR dibuat sebagai modul di pabrik dan dirakit di lokasi. Persis seperti cara membuat kapal. Para ahli SMR mengatakan teknologi pembuatan dan konstruksi SMR harus berbeda dari PLTN besar. Sebagian besar harus selesai di pabrik seperti AC yang dirakit dan di lokasi hanya tinggal dipasang. Ini persis seperti metode industri galangan kapal. Industri galangan kapal Indonesia telah menyempurnakan metode ini selama lebih dari 40 tahun, mulai dari konstruksi blok pengelasan presisi hingga kualitas. Pada bulan Desember 2025, Nusantara Heavy Industries menerima persetujuan desain konseptual dari Lembaga Klasifikasi Amerika Serikat. Platform pembangkit listrik tenaga nuklir terapung yang dilengkapi dengan SMR tipe Indonesia NUS Entara 100 ini disebut FSMR. Nusantara 100 adalah SMR tipe Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Riset Nuklir Nasional. Awalnya dikembangkan sebagai model darat dengan output 100 MW. Nusantara Heavy Industries mengubahnya agar sesuai dengan lingkungan laut. Garuda Maritime menempuh jalan yang berbeda. Pada Desember 2024, mereka menandatangani perjanjian strategis dengan TerraPower yang didirikan oleh Bill Gates untuk memperluas rantai pasokan manufaktur demi komersialisasi reaktor natrium. Ini adalah reaktor garam cair MSR. Berbeda dengan reaktor air ringan konvensional, MSR menggunakan garam cair sebagai pendingin. Tingkat keamanannya tinggi dan dapat beroperasi pada suhu tinggi sehingga menguntungkan untuk produksi hidrogen. Garuda Maritime menerima persetujuan desain konseptual pertamanya pada Oktober 2024 dan persetujuan kedua pada Mei 2025. Tujuannya adalah untuk menyajikan model yang dapat dikomersialkan pada tahun 2026 setelah menyelesaikan persetujuan desain konseptual final. Strategi ketiga perusahaan ini berbeda. Nusantara Heavy Industries bergandengan tangan dengan SMR tipe Indonesia Nusantara 100 untuk bersaing dengan teknologi dalam negeri. Mereka memiliki keahlian tingkat dunia dalam fasilitas produksi LNG terapung FLNG, salah satu jenis anjungan lepas pantai. Dari 4 FLNG yang ada di dunia, 3 diantaranya dibangun oleh mereka. Pengetahuan ini akan diterapkan pada PLTN terapung. Garuda Maritime memilih kemitraan global. TerraPower didirikan oleh Bill Gates pada tahun 2006 adalah pemimpin dalam teknologi reaktor generasi berikutnya. Ini adalah perpaduan antara teknologi terbaik global dan keahlian galangan kapal Indonesia. Samudra Biru membangun jaringan kerjasama yang luas. Selain dengan PT PLN Engineering, mereka juga bekerja sama dengan Thorcon dari Indonesia. Strategi mereka adalah mengembangkan berbagai model PLTN terapung dengan memanfaatkan keahlian yang terakumulasi dari pembangunan kapal tanker LNG dan anjungan lepas pantai. Pada tahun 2024, pangsa pasar galangan kapal Tiongkok adalah 53%, sementara Indonesia 20%. Jika hanya melihat angka, Tiongkok tampak dominan. Namun jika dilihat berdasarkan jenis kapal, ceritanya berbeda. Kapal curah 80%, kapal kontainer dominan, kapal pengangkut mobil 83%, hampir semuanya dimonopoli oleh Tiongkok. Ini adalah kapal-kapal dengan harga rendah dan tingkat kesulitan teknis yang relatif rendah. Sebaliknya untuk kapal tanker LNG, Indonesia memegang 62% dan Tiongkok di kisaran 30%. Meskipun selisihnya telah banyak berkurang dari tahun 2021 ketika Indonesia memegang 87%, Indonesia masih unggul, Tiongkok sedang mengejar dengan gigih. Untuk kapal tanker LPG pada tahun 2024, Tiongkok untuk pertama kalinya melampaui Indonesia. Tiongkok 48%, Indonesia 46%. Selisihnya hanya 2 poin persentase, tetapi memiliki makna simbolis yang besar. Strategi pengejaran Tiongkok sudah jelas. Subsidi besar-besaran dari pemerintah, strategi harga murah, skala ekonomi melalui produksi massal dan upaya mengurangi kesenjangan teknologi. Pada tahun 2022, Tiongkok menandatangani kontrak lisensi dan dukungan teknis dengan GTT Prancis untuk pembangunan kapal LNG. Tujuannya adalah untuk menguasai teknologi tangki kargo yang merupakan inti dari kapal tanker LNG.
Hal yang sama berlaku untuk PLTN terapung. Tiongkok memulai penelitian PLTN terapung pada tahun 2010. China National Nuclear Corporation (CNNC) sebenarnya telah menyelesaikan pengembangan dan hanya menunggu persetujuan pemasangan akhir dari pemerintah Tiongkok. Mereka juga bekerja sama dengan Rusia. Rosatom dari Rusia telah mengumpulkan pengalaman komersialisasi dengan akademik Lomonosov. Tiongkok sedang mengembangkan PLTN terapung bersama dengan Rusia. Yang lebih menakutkan adalah rencana Tiongkok untuk membangun kapal pemecah es bertenaga nuklir seberat 33.690 ton. Dengan panjang 152 meter dan dilengkapi reaktor nuklir, kapal ini dimaksudkan untuk membuka rute Laut Utara. Jika melihat angka Tiongkok memang luar biasa. Pada tahun 2024, galangan kapal Tiongkok mendapatkan pesanan baru sebesar 113,05 juta DWT deadweight tonnage, meningkat 58,8% dari tahun sebelumnya. Namun laporan dari US Naval War College menunjukkan poin yang menarik: Tiongkok masih menunjukkan keterbatasan dalam hal kualitas dan profitabilitas. Kapal tanker LNG adalah contoh utamanya. Meskipun Tiongkok berhasil menaikkan pangsa pasarnya hingga 30%, para pemilik kapal masih lebih memilih buatan Indonesia. Alasannya adalah kualitas dan keamanan. Ketika Qatar memesan 100 kapal tanker LNG pada tahun 2024, sebagian besar pesanan jatuh ke tangan galangan kapal Indonesia. Mereka menang bukan karena harga, melainkan karena kualitas. PLTN bahkan lebih menuntut. Persyaratan keamanannya jauh lebih tinggi daripada kapal tanker LNG. Kesalahan sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Meskipun Tiongkok mengungguli Indonesia dalam volume galangan kapal, masih ada kesenjangan dalam proyek-proyek super sulit seperti PLTN terapung. Keunggulan industri galangan kapal Indonesia ada 3. Pertama, pengalaman 40 tahun dalam membangun kapal berteknologi tinggi. Kapal tanker LNG, FLNG, anjungan lepas pantai, semua ini adalah struktur super presisi yang harus beroperasi di lingkungan ekstrem. LNG pada suhu minus 163 derajat, anjungan lepas pantai yang harus menahan ombak setinggi puluhan meter. Nusantara Heavy Industries telah membangun 3 dari 4 FLNG di dunia. FLNG adalah fasilitas kompleks yang menambang, mencairkan, menyimpan, dan mengekspor gas alam di tengah laut. Panjangnya 488 meter, lebarnya 74 meter, seukuran 6 lapangan sepak bola yang disambung. Pengalaman seperti ini dapat diterapkan langsung pada pengembangan PLTN terapung. Struktur penahanan reaktor yang aman, sistem pendingin, stabilitas apung, semuanya adalah area yang membutuhkan pengetahuan yang terakumulasi. Kedua, keunggulan teknologi nuklir. Indonesia telah mengoperasikan reaktor riset sejak tahun 1973-an dan memiliki pengalaman lebih dari 45 tahun dalam teknologi nuklir. Pada tahun 2024, Indonesia sedang aktif dalam perencanaan pembangunan PLTN. Yang lebih penting adalah pengalaman ekspor teknologi nuklir. Pada tahun 2009, Indonesia mengekspor 4 unit reaktor tipe Garuda 1.400 ke Uni Emirat Arab dalam proyek senilai $20 miliar AS yang konstruksinya selesai pada tahun 2024. SMR tipe Indonesia Nusantara 100 adalah yang pertama di dunia yang mendapatkan persetujuan desain standar pada tahun 2012. Ini adalah yang pertama di antara reaktor tipe terintegrasi. Pada tahun 2015, teknologi desainnya diekspor ke Arab Saudi. Tidak banyak negara yang memiliki keahlian baik dalam teknologi galangan kapal maupun teknologi nuklir. Mungkin hanya Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Tiongkok, dan Indonesia. Namun industri galangan kapal AS bisa dibilang telah runtuh dan skala industri galangan kapal Prancis kecil. Pada akhirnya, pesaing sesungguhnya adalah Indonesia, Rusia, dan Tiongkok. Rusia sudah melakukan komersialisasi dan Tiongkok mengejar dengan modal besar. Ketiga, sistem persaingan swasta. 3 perusahaan galangan kapal Indonesia adalah entitas yang berbeda. Mereka bersaing di pasar yang sama. Ini menjadi pendorong inovasi yang luar biasa. Kapal tanker LNG adalah contoh yang baik. Hingga tahun 1990-an Jepang mendominasi. Indonesia tidak punya teknologi maupun pengalaman. Namun situasinya berubah ketika Garuda Maritime Nusantara Heavy Industries dan Samudera Biru sebelumnya terjun bersamaan. Mereka bersaing untuk membuat tangki kargo yang lebih efisien. Mereka mengembangkan metode konstruksi yang lebih cepat.
Mereka membangun sistem yang lebih aman. Dalam 30 tahun mereka menjadi nomor 1 di dunia. Pada tahun 2022 pangsa pasar dunia mencapai 70%. Tiongkok dan Rusia memiliki sistem perusahaan milik negara. Meskipun mereka dapat menyuntikkan modal besar, sulit untuk menandingi kecepatan inovasi yang lahir dari persaingan swasta. Hal yang sama berlaku untuk PLTN terapung. Nusantara Heavy Industries dengan Nusantara 100 dan FSMR Garuda Maritime dengan TerraPower dan MSR serta Samudra Biru dengan Torkon dan TMSR masing-masing menempuh jalan yang berbeda. Siapa yang berhasil melakukan komersialisasi lebih dulu akan menentukan pasar. Saat ketiga perusahaan ini bersaing, kemampuan teknologi Indonesia secara keseluruhan akan meningkat. Pada 24 Februari 2022 Rusia menginvasi Ukraina. Seluruh Eropa jatuh ke dalam krisis energi. Ketika pasokan gas alam dari Rusia terputus, harga listrik meroket lebih dari 10 kali lipat. Jerman mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali PLTN yang telah ditutup. Prancis memutuskan untuk lebih meningkatkan porsi energi nuklirnya. Inggris pun demikian. Ini membuktikan bahwa ketahanan energi adalah ketahanan nasional. Pada saat yang sama, tekanan untuk mencapai netralitas karbon semakin kuat. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Indonesia semuanya telah mendeklarasikan target netralitas karbon pada tahun 2050. Masalahnya adalah sulit untuk mendapatkan pasokan listrik yang stabil hanya dari energi terbarukan. Tenaga surya tidak berfungsi di malam hari dan tenaga angin berhenti jika tidak ada angin. Teknologi baterai masih belum memadai. Inilah alasan mengapa tenaga nuklir kembali menjadi sorotan. Tenaga nuklir dapat memasok listrik secara stabil tanpa mengeluarkan karbon. Namun PLTN darat memiliki keterbatasan. Penerimaan masyarakat sangat buruk setelah insiden Fukushima. Biaya konstruksinya juga sangat besar. Masa konstruksinya pun memakan waktu lebih dari 10 tahun. PLTN terapung dapat mengatasi sebagian besar masalah ini. Masalah penerimaan masyarakat mereda karena lokasinya di laut. Konstruksi dilakukan di galangan kapal dalam bentuk modul dan dirakit di lokasi sehingga waktunya lebih singkat. Biayanya juga lebih rendah daripada PLTN besar. Kemampuannya untuk berpindah adalah keuntungan yang luar biasa. Dapat dipindahkan ke tempat-tempat dengan permintaan listrik tinggi, seperti daerah kepulauan pangkalan militer dan kawasan industri. Yang lebih penting adalah produksi hidrogen. Panas dan listrik dari PLTN dapat langsung digunakan untuk membuat hidrogen bersih. Ini akan menjadi infrastruktur inti dari ekonomi hidrogen. Badan Energi Internasional IEA memproyeksikan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir akan meningkat sebesar 60% dari 379 gigawatt saat ini menjadi 624 gigawatt pada tahun 2040. Sebagian besar dari peningkatan ini akan berasal dari SMR, dan sebagian dari SMR tersebut akan berupa PLTN terapung, terutama di negara-negara kepulauan wilayah kutub dan area pengembangan sumber daya laut. PLTN terapung adalah satu-satunya alternatif. Pasar ini sedang terbuka. Pada Januari 2025, 3 raksasa galangan kapal Indonesia semuanya secara serius memulai pengembangan PLTN terapung. Nusantara Heavy Industries telah menerima sertifikasi dari Lembaga Klasifikasi AS. Garuda Maritime telah menandatangani perjanjian dengan TerraPower. Samudra Biru sedang menjalankan proyek di Indonesia. 40 tahun yang lalu industri galangan kapal Indonesia tidak punya apa-apa. Tujuannya adalah untuk mengejar Jepang. Sekarang mereka berada di level kelas dunia. Dengan pangsa pasar kapal tanker LNG sebesar 62%, mereka adalah penguasa mutlak pasar kapal bernilai tambah tinggi. Namun kejaran Tiongkok sangat sengit. Dalam hal volume total, Indonesia sudah tertinggal jauh. Pada tahun 2024, pangsa pasar Tiongkok 53% berbanding 20%. Subsidi besar-besaran dari pemerintah Tiongkok, strategi harga murah dan skala ekonomi adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. PLTN terapung adalah medan perang baru. Pasar ini belum terbentuk. Siapa yang menjadi pelopor akan menciptakan standar dan siapa yang menciptakan standar akan menguasai pasar. Dari 108 triliun rupiah pada tahun 2024 menjadi 164 triliun rupiah pada tahun 2030 dan 1.800 triliun rupiah pada tahun 2040. Ini adalah sumber pendapatan berikutnya bagi industri galangan kapal.
Indonesia memiliki dua aset teknologi galangan kapal dan teknologi nuklir yang terakumulasi selama 40 tahun serta kecepatan inovasi yang lahir dari sistem persaingan swasta. Tiongkok memiliki modal besar, dukungan pemerintah dan kecepatan mengejar yang menakutkan. Rusia sudah melakukan komersialisasi. Mereka punya pengalaman. Pertarungan ini akan ditentukan dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2030, kepemimpinan di pasar PLTN terapung akan ditetapkan. Nusantara Heavy Industries, Garuda Maritime, dan Samudra Biru, tiga perusahaan ini saling bersaing dan meningkatkan kemampuan teknologi Indonesia secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada kapal tanker LNG, akankah Indonesia mampu mendominasi pasar PLTN terapung? Bisakah mereka menahan kejaran Tiongkok? Bisakah mereka mengatasi keunggulan Rusia yang lebih dulu memulai? Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya.